Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Toko kelontong di Kota Makassar diserang kawanan begal yang membawa senjata tajam. Seorang balita di Bantaeng dianiaya hingga menangis kesakitan. Imbas musim hujan, sejumlah balita di Pindrang terserang demam berdarah dengki atau DBD. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga telur ayam ras di Pasar Terong Kota Makassar. Selain faktor cuaca buruk dan tingginya permintaan warga jelang Natal dan Tahun Baru, penyebab tingginya harga telur ayam ras dipicu kenaikan biaya pengangkutan. Harga telur ayam ras di Pasar Terong Kota Makassar masih tinggi. Untuk telur ukuran kecil dan sedang masih dijual Rp49.000 per satu rak. Sedangkan ukuran besar dijual Rp60.000 per satu rak. Tingginya harga telur ayam ras dikeluhkan warga. Bu, bagaimana tanggapan Anda Bu tentang telur naik sekarang ini Bu? Masih mengeluh. Mengeluh ya Bu? Iya. Bu, biasanya berapa sih kita belikan harga telur ini Bu? Pas 9. Biasa 35, 38. Ini naik 48. 48 Bu. Iya. Harapan tak sendiri Bu ini apa Bu? Hah? Harapan tak untuk pemerintah Iya, Bu? kalau masih turun mungkin. Oh, berharap untuk dikasih turun lagi secepatnya ya Bu? Iya. Secepatnya sih turun. Ibu ini mau diapakan telurnya ini Bu? Mau diapakan ini Bu? Mau jual punya nasi kuning. Oh, punya nasi kuning Bu. Iya. Nama Selain faktor cuaca buruk dan tingginya permintaan warga jelang Natal dan Tahun Baru, penyebab tingginya harga telur ayam ras dipicu maraknya bantuan sosial serta kenaikan biaya pengangkutan. Mayoritas telur ayam ras yang dijual di Pasar Terong dikirim dari Sidrap. Harga telur sekarang lagi naik dari 45.000 dan sekarang 48.000. naiknya berapa itu Kak? Naiknya 3.000. Naik 3.000 ya. Untuk penyebabnya sendiri? Katanya adanya bansos. Bansos itu kan yang awalnya kan ini dia ambil telurnya ke kandang langsung kan. Terus kita sebagai pembeli juga ikut harga lah. Ikut harga dari bansos. Dari bansos. Oh gitu ya. Harga telur yang kecil berapa nih itu Kak? Kecil sekarang 45.000. Dulunya berapa itu Kak? Sebelum naik? Sebelum naik dia pernah 38.000, 40.000. Gitu ya Kak. Yang telur sedang sendiri Kak? Sedangnya sekarang 48.000. Kemarin 45. 45 ya. Yang besar ini ya Kak, yang jumbo. Kalau yang jumbo sekarang dia ada variannya, ada yang 55.000, ada 60.000. Dulunya itu berapa Kak? Dulunya yang paling besar lah 55.000, sekarang sudah 60-an. 60 ya. Perak ya. Perang. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga telur ayam ras. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Imbas musim hujan, sejumlah balita di Pindrang terserang demam berdarah dengki atau DBD. Diduga genangan air dan sampah berserakan saat hujan menjadi pemicu munculnya nyamuk penyebab DBD. Tenaga medis Rumah Sakit Lasinrang, Kabupaten Pindrang memeriksa seorang pasien penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Anak berumur 4 tahun ini terserang DBD selama sepekan. Ini anaknya sakit apa Bu? DBD. DBD. Iya. Sejak kapan Bu? Masih di rumah sakit sini sejak hari Kamis malam, tapi dia demam mulai dari hari Minggu di rumah. Iya. Kalau kondisinya sekarang? Berarti sudah berapa hari dirawat ini? Sudah 2 malam 2 hari. 2 malam 2 hari. Mulai kemarin malam sampai hari ini. Nah ini rencana mau dirujuk ke ini Parepare. Oh mau dirujuk Bu? Iya. Dampak musim hujan November hingga Desember 2022, 10 balita dirawat di Rumah Sakit Lasinrang karena terserang DBD. Sementara di Rumah Sakit Aisyah Siti Khadijah, ada 5 balita dirawat karena terjangkit DBD. Diduga genangan air dan sampah berserakan saat hujan menjadi pemicu munculnya nyamuk penyebab DBD. Penyebabnya apa sih Bu kemudian ini ada DBD ini? Kemudian virus ya dari nyamuk virusnya. Jadi nyamuk yang terinfeksi virus demam berdarah, dan nyamuk itu nanti akan menggigit pasien. Nah itu pasiennya akan terinfeksi demam berdarah. Jadi nyamuknya harus bawa virus dulu. Iya. Nah, Ini rata-rata yang pasien ini Bu mengalami apa namanya istilahnya trombositnya turun gitu karena virus itu. iya sebenarnya
tergantung. Memang pertanda utamanya tuh demam berdarah adalah trombosit harus turun. Cuma terkadang ada beberapa pasien yang memang datang sudah tidak demam, lemas, trombositnya bahkan sudah naik, bahkan pernah mencapai titik terendah. Memang harus turun sih trombositnya untuk dikatakan DBD dulu, tapi harus ada pemeriksaan lain, pemeriksaan fisik lain, pemeriksaan tambahan lain yang harus mengikuti labnya. Nah, kemungkinan terburuk Bu, Apa? dari pasien itu kalau lambat ditangani atau Kalau demam berdarah sendiri lambat ditangani Pak, bisa jadi shock. Shock, ya. Iya, shock demam berdarah. Jadi itu ada derajatnya. Kalau di dunia kedokteran itu ada 4 derajat dari demam berdarah. Kalau derajat pertama itu ada bintik perdarahan, dan itu memang sudah harus diterapi cairan biar tidak sampai ke derajat 4. Kalau derajat 4 itu biasanya anak-anak sudah kral dingin, nadi tidak teraba, tensinya sudah tidak teraba, itu sudah shock namanya. Dan itu harus butuh pemantauan yang sangat tepat dan sangat ketat kalau sudah shock itu. Bahkan harus sampai dirawat ICU kadang-kadang gitu. Iya. Ini Bu, ini memang kalau musim penghujan itu rawan ya, dengan ini DBD. Iya rawan. Soalnya kan kalau musim penghujan genangan air yang pertama, terus banyak sampah-sampah berserakan. Nah, atau kalau sampah-sampah itu tempatnya nyamuk, jadi ya itu memang. Jadi dari yang berapa tadi jumlahnya Bu yang ini? Dari pasiennya ada 5. 5 ya Bu ya. Iya. Saat hujan, sejumlah lokasi tergenang banjir. Genangan air hujan berpotensi menimbulkan penyakit sekaligus menghambat arus lalu lintas. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kami sampaikan kembali berita kriminal hari ini. Toko kelontong di Kota Makassar diserang kawanan begal yang membawa senjata tajam. Pelaku menyerang pemilik warung dan merusak lemari kaca, kemudian merampas beberapa bungkus kemasan kacang telur. 5 begal menyerang toko kelontong di Jalan Poros Kapasaraya, Kota Makassar. 4 begal berjaga di pinggir jalan membawa busur panah. Sementara 1 pelaku masuk toko membawa parang, menyerang pemilik warung dan merusak lemari kaca, kemudian merampas beberapa bungkus kemasan kacang telur. Usai beraksi, mereka melarikan diri menggunakan motor. Kronologinya Pak, pertama 2 motor, yang di belakang gonceng 3, yang di depan gonceng 2. Yang depan cuma 1 orang masuk bawa parang, dan 3 orang itu Pak membentang busuknya. Yang di tengah, yang di belakangnya itu bawa parang, jadi 2 orang bawa parang, 1 bawa busur, 2 sopirnya. Ya. Memang toko ini dalam keadaan terbuka pada saat itu Pak? Keadaan terbuka Pak. Oh 24 jam kita di sini? Ya. Pak, apa yang diambil itu Pak? Kacang telur Pak, yang bisa Pak, dia sempat masuk di warung atau bagaimana? sempat Pak masuk, cuma setelah itu dia pecahkan kaca. Oh ada yang pecah? Parah ya. Ada yang dirusak Pak? Ada Pak. Oh dia sempat mau masuk Pak? Ya sempat mau masuk Pak, pas dia lihat saya Pak pegang parang, dia langsung memukul, langsung pergi. Busurnya dia lepas tidak? Tidak Pak, cuma di atas motor. Tapi tidak ada yang terluka ini Pak? Tidak ada Pak. Barang yang hilang hanya kacang telur, makanan ya? Ya makanan Pak. Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan. Pemilik toko sudah melaporkan aksi ini kepada polisi dan berharap para pelaku segera ditangkap. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang balita di Bantaeng dianiaya hingga menangis kesakitan. Ibu korban telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Dari video yang viral di media sosial, tampak seorang balita di Kabupaten Bantaeng dianiaya hingga menangis kesakitan. Rekaman berdurasi 2 menit itu dikecam warganet dan menjadi perhatian serius polisi. Berdasarkan penyelidikan, korban dianiaya di rumah keluarga pelaku. Saat bekerja, ibu korban kerap menitipkan anaknya ke pelaku. Ibu korban telah melaporkan kasus penganiayaan ke Polres Bantaeng. Kejadian tersebut memang terjadi di wilayah Bantaeng. Untuk sementara pelaku kita sementara dalam melakukan pengejaran, dan untuk ibu daripada korban sudah membuat laporan polisi di Polres Bantaeng. Dari hasil interogasi kami kepada pihak keluarganya atau orang tuanya bahwa ini anak dititip di yang diduga pelaku ini, dan pada saat ibunya pergi
anak tersebut dianiaya pada saat itu. Cara dicubit, dicubit perutnya dan pipinya. Oh, anaknya dititip Pak ya? Korban dititip Pak? Ya, korban dititip sama pelaku untuk dijaga karena mamanya ini kadang dia kerja. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk mengungkap motif pelaku menganiaya korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.